Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin akan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Allah, kita ngaji bareng-bareng firman Allah dan sabda Rasulullah di kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum itu sekedar mengingatkan bahwasanya hari ini tanggal 29 Zulqa'dah, sore ini dilakukan ru'yat ya, untuk menentukan apakah besok itu tanggal 1 atau tanggal 30 Zulqa'dah. Kalau menurut hisab kalender itu tanggal 27 itu adalah Idul Adha. Artinya asumsinya besok itu tanggal 30 Zulqa'dah, sehingga tanggal 1 Dzulhijjah itu Senin. Ini tanggal 18. Ini tanggal 16 ya? Masih tanggal 16 ya. Besok tanggal 17. Jadi kalau besok tanggal 17 Mei itu adalah 30 Zulqa'dah, maka tanggal 27 itu adalah Idul Adha, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Tapi kalau hari ini ternyata ada ngaku hilal, misalnya lihat hilal gitu ya, besok tanggal 1. Tapi kelihatannya secara hisab walau bisawab ya. Secara hisab sih besok itu masih tanggal 30 Dzulqa'dah. Kenapa perlu mengingatkan? Karena bagi yang niat untuk berkurban, menyembelih binatang kurban, ya ada sunnah ya, sunnah tidak motong rambut, kumis, ya jenggot atau yang lainnya ya, dan juga kuku. Itu sunnah dimana kita menjaga rambut kita dan juga kita tidak dipotong selama mau mendekati selama belum menyembelih binatang kurban, dan itu dimulai ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. Jadi kalau belum sempat kemarin saya langsung cukur langsung potong rambut biar nantinya nggak terlalu panjang gitu ya. Ini sekedar menyampaikan saja ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin bab iktisadu fil a'mal ya. Bab tentang bersedang-sedang, ya iktisadu fil ta'ah ya, bukan fil amal tapi fil ta'ah, di dalam taat kepada Allah. Kemarin sampai hadis nomor 5 ya. Tentang Rasulullah SAW menyuruh melepas tali di satu masjid untuk berpegangan kalau sholatnya sudah kelelahan gitu ya. Itu dilarang oleh Nabi. Ya udah, kalau lelah tidur aja gitu ya. Sekarang hadis nomor 6. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila ngantuk ya salah seorang dari kalian, wa huwa yusolli, dan dia sedang sholat, maksudnya di sini sholat sunnah ya, fal yarkut, maka hendaknya dia tidur saja ya, tidak usah diteruskan sholatnya, hatta yazhaba anhun naum, hatta sehingga yazhaba hilang, anhu darinya, an-naumu rasa kantuk tersebut. Fa'inahu, maka sungguhnya dia itu idza sholat, ketika dia sholat, wa huwa na'isun, dan dia itu dalam kondisi ngantuk, la yadari, dia tidak mengetahui, la'allahu, boleh jadi
dia itu yazhabu yastaghfir, dia mulai beristighfar, padahal fayasubu nafsahu, dia sedang mencaci dirinya. Jadi ini muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini terkait dengan sholat malam, ya bukan sholat wajib, ya. Sholat malam tuh dikerjakan malam hari. Kalau memang ngantuk, jangan dipaksakan. Khawatirnya ketika ngantuk terus sholat, itu bacaannya ngaco. Ya, makanya kan ada istilah di dalam adhan, istilah ya, bunyi ayat ya. Jadi la taqrabu sholah wa antum sukaro. Jangan kalian dekati sholat, maksudnya jangan mengerjakan sholat sedangkan masih mabuk. Definisi mabuk itu apa? Tidak mengetahui apa yang dia katakan. Ya, jadi ngantuk itu setara dengan ya mabuk tadi itu. Sehingga kalau orang ngantuk, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubu nafsahu. Ini bisa jadi dia pengennya istighfar, tapi ternyata malah mencaci dirinya, kan ngomongnya dia nggak sadar. Dan itu terjadi, orang namanya ngantuk ya. Kalimat-kalimat yang terucap itu orang tidak mengetahui apakah sedang istighfar, sedang mencaci, sedang ngomong apa, itu nggak sadar. Nah, jadi nasihatnya seperti itu. Makanya sholat itu kenapa ulama menyebutkan ketika kita sholat hendaknya kita itu memahami apa yang dibaca ketika sholat. Ya, doa-doanya, doa sujud, doa ruku. Ya saya nggak tahu isinya apa, doanya kan bahasa Arab loh, justru dipelajari. Toh waktu kita kan panjang, kenal sholat umur berapa sih kita gitu ya. Ya, doa sholat, doa sujud, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, artinya apa dipahami. Toh pendek-pendek. Sehingga ketika kita mengucap itu memahami apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita memahami apa yang kita ucapkan, berarti definisi mabok, definisi ngantuk itu tidak tersemat ke kita, karena dilarangnya sholat ketika mabok itu ketika orang membaca sesuatu dan dia tidak paham maknanya ya. Tapi dia nggak ngantuk, dia nggak mabuk ya, tapi kan ngomong sesuatu yang dia nggak tahu maknanya, padahal yang dikehendaki dalam sholat itu orang tahu apa yang dia ucapkan. Nah, kalau baru awal-awal dimaafkan. Baru awal-awal tuh rukunnya belum lengkap aja, ya belum bisa Al-Fatihah misalnya gitu ya. Ya itu kan rukun Al-Fatihah. Ya, karena memang baru level menghafalkan, ya udah ikut aja. Dia bacaan imam buat dia, kan ada mazhab yang mengatakan seperti itu. Enggak apa-apa, masih dalam rangka. Tapi masa iya begitu terus umur hidup? Ya harus ada upaya untuk memahami, mengerti gitu ya, sehingga bacaan sholat dan juga ya termasuk bacaan surat ya, ketika kita membaca, kalau paham sholat kita itu pikiran kita nggak kemana-mana ya, jadi bukan pekerjaan yang autopilot. Autopilot itu karena sudah nempel, tidak hanya nempel di lidah tapi nempel di gerakan tangan, sehingga takbirnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya itu sudah jalan tanpa harus dikendalikan secara sadar, itu autopilot. Jadi pikiran kita itu sedang ngerjain yang lain pekerjaan itu, wah tadi apa ya ini sampai selesai, tapi rokaatnya tetap bener ya, rukuknya ya nggak meleset juga, sujudnya ya bener juga, bacaannya juga nggak salah. Kenapa? Karena semuanya dikerjakan sudah auto pilot. Nah itu kalau sholat kita tidak memperhatikan bacaan, nah itu walaupun secara A sampai Z nya selesai rampung ya, itu seperti orang mabuk sebenarnya ya, jadi tidak mengetahui apa yang dibaca. Makanya kalau ada orang mulai ngantuk ketika sholat malam, Rasul udah tidur aja, tidur lebih baik
toh kalaupun diteruskan sholatnya jadi malah ngaco ya, sehingga dimasukkannya di bab ini adalah ya sudah, memang tubuh itu punya kehendak untuk istirahat, istirahat ya turuti aja apa yang menjadi sinyal tubuh kita. Sinyal yang ngantuk ya tidur, tapi tidak terus apa namanya, udah saatnya sholat subuh gitu, oh, masih ngantuk ya, ini kita bahasnya sholat sunnah ini ya. Jam 7 masih ngantuk, entar aja sama-sama telatnya jam 9 gitu. Itu udah ngaco itu ya, karena ayat ini apa hadis ini bukan untuk sholat wajib ya. Bangun tidur, waduh sholat subuh masih ngantuk ya, harus seger-segerin, namanya wajib karena ini kewajiban ya. Sehingga pagi ya segera wudhu ya, kalau di dalam adab-adab tidur itu kan bangun baca doa bangun tidur, itu fungsinya melepas ikatan setan yang jumlahnya ada 3. Kita tidur itu diikat oleh setan ada 3 ikatan. Ikatan pertama itu lepas dengan baca doa, ikatan kedua lepas dengan wudhu, ikatan ketiga lepas dengan sholat ya. Jadi kalau nggak melakukan itu, asal bangun masih ada ikatan yang masih mengikat kita, maka seharian itu kita mesti mengerjakan sesuatu dengan ogah-ogahan. Jadi kalau seharian itu kita nggak lincah, nggak energik, itu jangan-jangan ikatan setan itu masih ada, nggak kita lepas. Mungkin bangun nggak pakai doa, ya, wudhunya sih jelas, karena kita kan mesti sholat gitu ya. Nah, sholatnya jelas, tapi bangun asal bangun nggak pakai doa. Karena lepasnya ikatan itu dengan 3 itu, yaitu adab-adab tidur. Jadi perhatikan biar kita ini bisa menerapkan hadis ini pas ya, jangan terus jadikan alasan, oh ini kan Nabi udah bersabda, nolong ngantuk jangan dipaksa, yang subuh-subuh dibangunin gitu ya. Ini untuk sholat sunnah. Berikutnya hadis nomor ke-7. Wan Abi Abdillah Jabir ibni Samurah, dari Abi Abdillah, ini kunyahnya, namanya adalah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu adalah aku usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, solawati, banyak solat ya. Beliau itu bersolat bersama Nabi itu banyak solat, artinya sering bersolat bersama Nabi. Fakanat sholatuhu, maka adalah solat beliau itu qasdan ya. Qasdan itu sedang-sedang saja. Wa khutbatuhu, dan khutbahnya itu qasdan, sedang-sedang juga. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Qauluhu, perkataan qasdan ya, ai maksudnya bainatuli wal kisori. Qasdan itu maksudnya adalah di antara tul itu panjang, wal kisori dan pendek. Jadi enggak pendek-pendek banget juga enggak panjang-panjang ya, di antaranya, jadi sedang-sedang saja. Ini sholat dan khutbah Nabi ya, sholat dan khutbah Nabi itu sholatnya sedang dan khutbahnya juga sedang, tidak kelamaan. Nah ini memang susah ya, karena yang meriwayatkan hadis ini kan belum kenal jam ya. Misalnya kalau riwayatnya Nabi itu nggak pernah khutbah kecuali di bawah 20 menit, kita punya patokan gitu ya. Karena patokannya tuh angka objektif ya. Tapi ketika qasdan, sedang-sedang saja, nah ini seringkali terkait dengan adat ya. Adat itu ya wilayah sana ngatakan sedang-sedang ya sekitar sekian saja gitu ya. Ada mungkin tempat yang khutbah itu ya kita pernah nemui juga gitu kan, hampir sejam khutbah itu lama banget ya. Tapi saya juga pernah mendapati beberapa masjid itu khutbah pendek karena mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW tentang fakihnya seorang khotib itu adalah panjang sholatnya, pendek khutbahnya, sehingga khutbah itu ya mirip-mirip kultum saja ya, dibuka gitu ya, kemudian nasihat, takwa, apa dan sebagainya, ditutup, udah sholatnya panjang, suratnya ngambil yang panjang ya. Itu sebagian mengambil
ibroh dari hadis Nabi yang menasihatkan ya fakihnya atau pahamnya seorang khotib itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Tapi kalau sahabat ini meriwayatkan ya sedang-sedang semuanya. Khutbahnya juga nggak terlalu pendek banget gitu ya. Kalau yang di beberapa masjid di puncak, ya, kalau Bapak pernah mungkin pas Jumat itu liburan ke puncak terus sholat di sana atau daerah Sukabumi ya tempatnya Mas Heri itu ya. Itu khutbahnya masih pakai bahasa Arab. Biasanya nggak panjang, ya, nggak panjang. Jadi kadang-kadang kalau nggak pernah ikut Jumat yang apa Jumatan yang pakai bahasa Arab itu ini khotbahnya mana tahu-tahu udah doa udah rampung dari awal Arab dengan kalau kita kan pembuka hamdalah yang memuji Allah dan terus bahasa Indonesia terus habis itu ditutup dengan doa. Nah ini dari awal udah bahasa Arab semua hamdalah dan sebagainya isinya juga. Nah kalau yang paham ya kita udah mulai tahu isi khotbahnya itu di tengah itu oh bahasa Arab dan itu pendek ya, karena kalau kita ke puncak nggak ada khotbahnya yang panjang ya. Tapi bahasa Arab tadi itu akhirnya ya memang jamaah itu cuma seperti jalani ritual nggak paham ya jalani ritual gini oh, ini ada khotbahnya oh, ada sholatnya gitu ya ya sudah. Nah tentang ijtihad oh bagian khutbah itu boleh pakai bahasa Indonesia itu panjang di Bahsul Masailnya itu panjang uraiannya ada yang masih sampai sekarang ada yang nolak itu jadinya yang dianggap khutbah beneran itu adalah pembukanya sampai nasihat takwa ittaqullah ittaqu haqqa tuqatih itu masih dianggap bagian khutbah. Nah begitu bahasa Indonesia itu diucapkan itu dianggap bukan sesuatu tidak membatalkan sholat tapi juga jadi dianggap itu adalah ruang hening ya, dianggap apa namanya ya ruang kosong jadi setara dengan diam yaitu bagi yang berpendapat khutbah itu harus pakai bahasa Arab misalnya khutbahnya itu 20 menit misalnya itu bagian disebut khutbah beneran oleh mereka yang mazhabnya seperti itu yang bagian pembuka tadi sampai ittaqullah apa gitu nah terus khutbahnya yang 20 menit dianggap setara dengan diam ya, baru kemudian penutupnya barakallahu fi dan sebagainya itu sampai rampung nah itu dianggap sudah jadi ada seperti jeda yang sekian menit ini setara dengan diam gitu ya dan itu dibolehkan gitu ya nah itu apa nama bagi yang mereka tidak menerima kalau khutbah itu harus pakai bahasa setempat gitu ya bukan bahasa Arab tapi apapun itu prinsipnya itu perbedaan pendapat ya tapi prinsipnya adalah panjang khutbahnya Nabi itu nggak panjang banget tapi juga tidak pendek tapi kosdan ya nah, berapa menit nah kita alam soal ya kita nggak pernah tahu berapanya ya setara dengan orang yang tidak nunggu-nunggu lama dan juga tidak terlalu cepat. Berikutnya Wan Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala beliau berkata ini dari Abi Juhaifah namanya Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu beliau berkata akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda akho itu mempersaudarakan ya, maksudnya dulu Nabi itu pernah melakukan mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor nah ini salah satunya yang dipersaudarakan itu adalah baina Salman wa Abi Darda Salman di sini ada Salman al Farisi akhon Nabi SAW baina Salman wa Abi Darda Fazaro Salman Aba Darda maka Zaro itu mengunjungi ya, mengunjungi jadi kata Zaro itu mengunjungi itu sebenarnya berlaku untuk orang yang hidup juga kita kata Zaro ziarah itu biasanya dipakai untuk apa kalau ziarah biasanya dipakai untuk
orang mati. Ziarah apa? Kuburan. Ya, di sini zaro itu maksudnya mengunjungi orang hidup. Ya. Fazaro Salman Abu Darda. Jadi Salman itu menziarahi, maksudnya mengunjungi Abu Darda. Faro'a maka beliau melihat Ummu Darda. Ya, Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Itu mutabadilah. Mutabadilah itu kusut, ya kucel. Kondisinya itu kusut kucel gitu, nggak terurus. Fakola, maka berkata Salman Al Farisi, Masya'nuki, apa keadaanmu? Maksudnya gimana keadaan kamu kok kucel kusut begini nih gitu ya. Kolat, istri Abu Darda menjawab, Akhuka, saudaramu itu Abu Darda, laisalahu hajatun fid dunya. Ya, laisalahu tidak ada baginya hajatun keinginan fit dunia tentang dunia. Dia itu udah nggak kedunyan gitu kalau bahasa kita, nggak doyan dunia lagi. Di sebagian riwayat menyebutkan laisalahu hajatun fi nisa'id dunya. Ya ada tambahan nisa'id dunya. Riwayat yang lainnya, tapi yang di sini dipakai fit dunya. Jadi tidak punya hajat kepada dunia. Jadi istrinya pun juga nggak diurus. Faja Abu Darda, ya, maka ketika itu datanglah Abu Darda. Fasona alahu to'aman, maka dia membuat baginya, bagi Salman Al Farisi to'aman makanan. Faqala lahu, maka berkata Abu Darda kepada Salman, Kul, makanlah. Fa inni so'imun, maka sungguhnya aku sedang puasa. Jadi dia bikin makanan, dihidangkan, terus makanlah, saya puasa. Ya. Qala, maka berkata Salman Al Farisi, Ma ana bi'akilin, tidaklah saya akan makan. Hatta takula, sampai engkau makan juga. Wih, paksa buka puasa. Saya nggak akan makan sebelum kamu mau makan juga. Fakala, maka makan. Falam makan al-lail, maka adalah ketika waktu malam. Zahaba Abu Darda yakumu, pergilah Abu Darda hendak berdiri, maksudnya berdiri sholat. Faqala lahu, maka berkata padanya Salman Al Farisi, Nam, tidurlah. Fanama, maka dia tidur. Summa zahaba yakumu, kemudian setelah tidur yang pertama ini dia bangun, ya summa zahaba yakumu, kemudian dia bangun. Faqala lahu, maka berkata yang kedua kalinya Salman Al Farisi, Nam, tidurlah. Falamma kana akhirul lail, maka adalah ketika akhir malam. Qala Salman, berkata Salman Al Farisi, Kum, bangunlah al-an. Nah, sekarang ini. Maksudnya bangunlah sekarang. Jadi jangan tidur lagi gitu. Jadi yang awal malam suruh tidur, tengah malam suruh tidur. Nah, akhir malam, Kum, bangun al-an sekarang. Fasolaya, maka keduanya sholat jami'an, berjamaah, bareng-bareng. Faqala lahu Salman, maka berkata kepadanya, kepada Abu Darda, Salman, Innali rabbika, sesungguhnya untuk Tuhanmu, ya untuk Allah, alaika hakon, ada kewajiban atau ada hak atasmu. Wa innali nafsika, maka dan sesungguhnya untuk dirimu sendiri, alaika hakon, ada kewajiban juga untuk diri kamu sendiri. Wali ahlika, dan bagi ahli keluargamu, alaika hakon, maka ada kewajiban juga atas. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah, arti itu berikanlah, ya, kulladzi haqqun, setiap yang memiliki hak, haqqahu, haknya, ditunaikan dari hak-hak yang memang harus ditunaikan. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Fatan Nabi, maka Abu Darda ini kemudian lapor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salman tuh nginep gini, wah dilaporin gitu ya. Saya dilarang ini darah ini gitu ya, itu dilaporin sama Nabi gitu ya. Ya. Pakola Nabi SAW. Maka bersabda Nabi SAW, sodako Salman. Salman bener, ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari ya di sini. Jadi dilaporkan mau, mungkin dikira oh saya mau sholat malam dilarang, udah ini dilarang, malah Nabi ya Salman tuh yang bener ya begitu itu. Ya. Jadi dinasihati malahan. Artinya apa yang dilakukan oleh Salman Al Farisi kepada Abu Darda itu benar. Jadi memang kita bisa ngambil beberapa pelajaran ya dari kisah ini. Yang pertama, Salman dan Abu Darda ini bukan saudara beneran, tapi dipersaudarakan. Karena Salman itu orang Persia, Abu Darda orang Arab. Itu beda bangsa. Jadi ini dipersaudarakan. Nah, ketika sudah bersaudara, ya ini saling mengunjungi, namanya sudah dipersaudarakan saling mengunjungi. Tidak hanya saling mengunjungi, bahkan nginep. Ya bahkan nginep. Nah dengan adanya nginep itu jadi tahu kondisinya. Ya, karena ketika ziarah atau mengunjungi tadi, ya itu dilihat istrinya kok kucel, nggak terurus, nggak ini ya. Jawaban loh, kok kamu kondisinya gimana? Darda ini udah akhirat aja pokoknya, ini orang pikirannya akhirat aja, udah wanita makan minum nggak diurus ya, isinya puasa mulu, malam sholat mulu, istri nggak disentuh gitu ya. Jadi pokoknya udah laporannya begitu, ya sudah gitu kan. Nah ternyata betul, laporan istrinya ini betul, dibikinkan makan, dihidangkan, dia nggak mau makan karena puasa ya, tapi ternyata malah si Salman Al Farisi radhiallahu anhu, saya nggak akan makan kecuali kamu buka, ya, ikut makan. Nah di sini ada dalil nih, ada dalil, tapi ini posisinya khusus gini ya, dalil boleh membatalkan puasa seseorang gitu ya. Ya kan kalau memang ada, ya ada keperluannya, gitu kan. Ada pelajaran di sana yang ingin diajarkan. Makan, saya nggak mau kalau enggak. Jadi bukan terus, wah ini gimana sih orang ibadah di gini-gini ini, itu boleh dalam rangka ya pelajaran dan ternyata dibenarkan Rasul ya. Makanya si Abu Darda ini kan agak aneh gitu kan, ini puasa kok malah ditodong gini, nggak mau makan, kalau ya sudah dalam rangka menghormati ini kan dia makan juga gitu kan, tapi dongkol mesti gitu ya. Malam juga begitu, mau sholat tidur dulu, sampai yang kedua harus tidur dulu, baru yang terakhir. Nah sekarang malah yang bangunin malah Salman. Sekarang udah bangun 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 sholat, terus sholat bareng. Di sini juga ada dalil ya, sholat malam itu boleh jamaah gitu ya. Ini buktinya sahabat ngerjain sholat malam berjamaah ya, sama kalau teraweh apa kita juga itu sholat malam yang mulail juga itu berjamaah. Jadi bukan hal yang aneh ya untuk melakukan sholat malam berjamaah. Nabi juga pernah melakukan. Jadi tidak perlu cari dalil-dalil sholat malam berjamaah gimana ya, itu apa namanya biasa juga dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ini sholat malam berjamaah berdua, kemudian setelah paginya dinasehati ya. Jadi nasihatnya itu intinya adalah masing-masing dari kita itu ada beberapa kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri sendiri, dan kewajiban kepada orang lain. Ya, orang lain ini di sini disebutkan keluarga. Ya, tapi kalau lebih luas lagi, ya apalagi sudah diatur dalam syariat, tidak hanya keluarga sebenarnya, ada kewajiban mungkin kepada tetangga, ada kewajiban kepada makhluk hidup dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya ini karena Salman Al Farisi radhiallahu anhu ini agak intervensi gitu ya, ke tempat saudaranya. Ya, jadi dan itu adalah lingkup domestik rumah tangga, maka yang dibahas adalah kewajiban kepada Allah, sholat dan lain sebagainya tadi itu ya sudah tunaikan, tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja, puasa ya boleh ya, sholat malam oke gitu ya. Tetapi ada kewajiban untuk dirinya
Ya, kalau puasa terus menerus ya nggak boleh. Ada kalanya memang harus makan kalau tubuhnya itu memang sudah kewalahan, nggak boleh dipaksakan. Sholat malam ya jangan terus malaman suntuk. Ya, kalau ini kan dari sejak awal udah mau niatnya udah gitu ya, bangun semalaman suntuk gitu ya. Sama Salman Al Farisi udah tidur tidur sampai akhirnya baru terakhir udah ini aja gitu ya, diajari begitu. Nah ini eh, kemudian juga terkait sama keluarga, istri sampai nggak diurus sama sekali ya, ini juga salah ya, sudah niat berkeluarga ya harus diurus karena sebagai kepala keluarga ditunaikan hak-haknya. Nah sehingga Nabi membenarkan. Pelajaran yang lain ini betapa dulu jangankan kok saudara kandung, orang lain yang dipersaudarakan saja itu ngurusi urusan domestiknya ya. Jadi kalau misal jangankan saudara kandung ya, ini kan bukan saudara kandung, hanya dipersaudarakan oleh Rasulullah itu sahabatnya tuh nasihati sampai urusan suami istri. Kalau sekarang kan lu ngapain, ini keluarga gua, ini istri gua, berantem gitu ya. Itu padahal nasihatnya tawasobil hak tawasobis sober ya, ta'awanu alal biri wa taqwa. Udah ini campur begini wah ini era modern ya. Zaman dulu ya, walaupun itu urusan memang rumah tangga orang, tetapi ini kan hal-hal yang nantinya ya menjadi pondasi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka apa namanya yang namanya tawasobil hak dan tawasobil sobar itu masuk dalam rangka bukan untuk sekedar ikut campur. Sebenarnya ya namanya dakwah itu pasti ikut campur ya, tapi ikut campur untuk kebaikan. Sama halnya misalnya gini, bengkel, servis ya, servis apapun ya, dokter kalau itu orang gitu ya, psikolog misalnya atau apapun itu kan jasa-jasa yang digunakan untuk memperbaiki ya, memperbaiki. Entah itu yang diperbaiki itu kalau tadi servis bengkel itu adalah benda mati yang rusak, atau kalau dokter, konsultan, psikolog itu adalah mungkin orang yang merupakan makhluk hidup ya, tetapi dua-duanya sama-sama ingin memperbaiki. Maka yang namanya memperbaiki pasti intervensi ya, pasti intervensi. Ada dokter dilapori gitu kan, dok maaf di bagian dada saya ini ada belang, ini apa ya, panu apa vitiligo ya, apa tumor kulit apa saya nggak tahu gitu kan. Letaknya di mana? Kebetulan ibu-ibu misalnya di dada saya pas deket payudara misalnya, orangnya masih pakai ini. Oh baik, mohon maaf boleh dibuka nggak, sambil nanti kita lihat didiagnosa ya. Nah itu mesti intervensi sampai ke sana ya, karena kalau tidak dilihat gimana bisa memutuskan itu panu apa itu apa koreng biasa atau kadas biasa atau mungkin bahkan takutnya kanker kulit misalnya, karena laporannya hanya cerita. Jadi tetap intervensi bahkan pada area yang paling rahasia dalam rangka apa, dalam rangka memperbaiki. Selama tidak diizinkan intervensi, misalnya oh jangan kok loh berobat ke sini diperiksa nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada paksaan gitu ya. Ya saya nggak bisa ngobatin bu ya, nggak tahu penyakitnya apa. Di foto juga jangan gitu ya. Di foto pun juga kalau dokter nggak bisa, karena untuk membedakan itu kadang-kadang tidak hanya sekedar dilihat ya, kadang-kadang harus ada palpasi, ada yang lainnya gitu ya. Jadi ketika tidak bisa masuk, dibatasi aksesnya ya sudah ya, kalau gitu terserah ibu mau ngapain juga datang ke dokter gitu ya, karena sudah menyampaikan problemnya, tapi ketika dokternya mau intervensi aksesnya ditutup ya. Sama halnya dengan penyakit yang ada dalam entah itu keluarga, masyarakat atau pribadi orang ya, dan itu mungkin kita ketahui, ada orang lain mengetahui
ya sebagai teman, sebagai saudara dan sebagainya kan pengennya ya semuanya baik-baik saja. Ya, kalau kita misalnya nih, ya, ada temen koreng baunya busuk banget, koreng baunya busuk. Terus setiap kali kumpul bau apa? Oh si ini datang, ya udah dari baunya aja udah ketahuan gitu kan. Terus kita bolak-balik nanya, itu korengnya emang nggak diobatin? Ah, biarin gitu kan. Dibiarin terus tadinya korengnya kecil, lama-lama gede, lama-lama lah. Orang yang lihat kan busuknya makin nggak enak gitu ya. Kan mesti gregetan. Kamu diobatin dong, mesti yang lain-lainnya mesti akan ngasih saran. Coba ke dokter ini, coba ke ahli ini, coba ke ini dan lain sebagainya. Mesti intervensi. Ya mesti karena mesti terganggu. Bau busuknya, lihat dan kebetulan ini orang yang kita deket. Nah bayangkan ya akhlak kita, amal kita itu sebusuk koreng itu, ya, sebusuk koreng itu. Kadang-kadang amal kita, akhlak kita itu busuknya melebihi koreng, cuma karena nggak tercium aja gitu ya. Ya, tapi kerusakannya melebihi koreng tadi itu. Entah mungkin kita tahu teman kita ini hobinya judol gitu ya. Setiap kali datang ini. Sebenarnya kalau judol itu berbau, ya baunya mesti busuk banget gitu ya. Cuma karena nggak berbau ya biasa aja gitu ya. Ya kayak seperti Nabi pernah menyebutkan gitu ya. Yang namanya ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Tiap kali orang ghibah itu seperti orang habis makan bangkai. Maka Nabi kalau ada misalnya ghibah itu benar-benar tercium bau bangkainya, ya, dan kebiasaan ghibah itu ada di mana-mana, di televisi, di infotainment, di ya website dan sebagainya, orang ngumpul arisan apa isinya ghibah semua. Itu betapa busuknya baunya sebagaimana disabdakan oleh kan seperti orang makan bangkai saudaranya. Manusia itu kan bangkainya paling busuk, dipakan gitu ya. Nah itu nggak enak baunya. Nah yang seperti itu mau nggak mau orang intervensi dalam rangka memperbaiki. Makanya jangankan kok saudara kandung ini cuma dipersaudarakan saja itu intervensi. Istrinya apa orangnya juga diatur. Mau tidur jangan, apa? Mau sholat jangan dulu gitu ya. Nah ini juga harus dilihat pola nasihat ini adalah untuk orang yang berlebihan, ya. Dalil untuk orang yang berlebihan ibadah terus direm. Nah orang-orang yang malesan ibadah, yang moloran tidur mulu, jangan pakai dalil ini. Ya, jadi nanti apa namanya dibangunin orang tuanya, sholat tahajud, wah, gak tahu hadis ini, suruh tidur. Nah, ini emang dasarnya moloran, ada pedalil kayak gini tambah moloran gitu ya. Jadi harus pas menerapkan apa? Dalil ini dalil tidur gitu kan. Itu karena memang yang dinasihat itu orang yang ibadahnya itu memang udah pol-polan, jadi direm. Ya, kalau yang moloran nanti ada dalil yang lain. Ada dalil yang lain. Nabi itu juga nasihati orang itu juga begitu, lihat-lihat kondisinya dan kita menerapkan dalil itu juga harus sesuai kondisi. Contoh misalnya gini. Ada orang rajin ibadah semuanya, ya sedekah apa dan sebagainya semuanya lengkap. Terus dia ngomong pada Nabi, ya Nabi saya sholat oke, apa namanya sedekah oke lah, amalan ini saya udah jalani semua. Kecuali tolong jangan jihad deh saya, gitu. Ini gitu. Saya jangan jihad deh. Gitu. Jawabannya apa Nabi? Kalau kamu udah amal ini semua, terus gak jihad, kamu masuk surga pakai apa? Jawabannya ringkas. Kamu mau masuk surga pakai apa? Padahal udah amal ini dan sebagainya. Ya. Itu dalam satu riwayat begitu. Tapi ada orang yang semangat jihad, berangkat. Kebetulan orang tuanya ini, ya karena memang satu keluarga itu biasanya kalau nggak bapaknya anaknya. Nah, ini kebetulan berangkat, anaknya itu diminta untuk ada yang nunggu satu jagain orang tua karena ibunya itu nggak ada yang jaga. Ibunya nangis, ya, tapi si anak berkeras, saya pokoknya harus jihad, saya harus jihad. Ketahuan Nabi dipanggil,
Kamu pulang, bikin orang tua kamu tertawa sebagaimana kamu telah bikin orang tua kamu menangis. Ya, ini kok dalilnya beda-beda ya. Ini orang yang karena memang sudah semangat berangkat, nggak usah disuruh dia malah pengennya berangkat. Nah, ujian buat dia adalah taat untuk tidak berangkat. Nah, ujian orang yang ya Nabi saya sholat oke, puasa oke, sedekah oke, tapi jangan jihad deh, gitu kan. Nah, ujian buat dia kan jihad, malah disuruh kamu mau masuk surga pakai apa? Karena memang ujiannya beda-beda, gitu kan. Jadi kita dalam hal ini ya kita nggak bisa milih-milih seenaknya, makanya diperlukan adanya yang namanya musyawarah. Kalau ada apa namanya pimpinan, ada musyawarah sehingga apa yang kita putuskan itu menjalani agama itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sebagian urusan agama ini kebetulan bercocokan ya, bercocokan itu wah ini cocok ini saya yang begini ini gitu ya, yang senangnya tawuran apa itu jihad wah ini gitu ya, akhirnya milih-milih oh bangsa jihad gini nih saya mau gitu ya. Begitu disuruh kamu ngaji belajar dulu sabar, wah saya bagian gitu-gitu enggak deh, siapa spesialis saya jihad aja gitu kan, nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Sementara ada yang senangnya ngaji gitu ya, bagi begitu jihad ketakutan, aku sadar darah nggak bisa ini. Ternyata di zaman Nabi itu juga ada tipe-tipe begitu itu, dan semuanya diuji ya, semuanya diuji dan semuanya menjalankan sesuai dengan arahan Nabi. Artinya apa? Ada yang penyair ya, penyair Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu itu penyair, itu paling lihat darah apa tuh nggak bisa, tapi kalau bikin syair orang penakut pun tiba-tiba jadi pemberani. Ini syairnya itu inspiratif dan motivasi sekali gitu, jadi bikin orang itu yang tadinya ketakut lalu jadi pemberani karena saking bagusnya syair dia. Nah, cuma kalau lihat darah dan sebagainya, Hasan bin Sabit ini nggak bisa, tapi tetap diuji juga, tetap berangkat berperang. Hanya posisinya ya tentu saja diatur, gitu ya. Nah, sebaliknya seperti sahabat Abdullah bin Umi Maktum, itu kan orang buta. Oleh Nabi dan juga tidak hanya Nabi, ayat juga sudah menyebutkan orang buta, orang cacat, orang yang ada uzur boleh tidak perang. Tapi dia kemudian malah ya Rasul, jangan jadikan buta saya alasan untuk tidak ikut berperan dalam fisabilillah. Maka tetap ngotot ingin maju padahal buta. Ya, buta bawa pedang nanti nusuk siapa kan nggak tahu gitu ya. Tapi tekadnya pokoknya maju. Akhirnya dipilihkan tugas apa ini ya? Bawa tombak, bawa panah, mana siapa juga ya kan harus pas tugasnya. Tapi memang semangatnya luar biasa. Akhirnya dapat tugas bawa bendera. Ya bawa bendera. Pokoknya maju. Bendera ini kan paling apa namanya ya, menjadi penentu kalau dalam perang dulu sebagai strategi. Oh ini muslimin ada di sana, dilihat dari benderanya. Nah ini bagian dari menggunakan dalil dengan tepat, sesuai bunyinya apa ya dipakai sesuai bunyinya, jangan terus dimanfaatkan selera hawa nafsu. Oh, ini kan tidur ini begini dan sebagainya, memang orangnya malesan. Jangan, ini koridor hadis ini adalah menasihati orang yang amal ibadahnya itu sudah agak ngejos gitu ya, agak terlalu ngegas sehingga ya direm, tapi tidak untuk digunakan mereka yang dasarnya memang sudah malesan, itu beda. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan agama ini dengan mudah dan kita bisa menjalaninya dengan pas, tidak berlebihan tapi juga tidak mengambil jalan malas ya untuk melakukan ibadah. Kita akhiri siang, kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.